Nah, kami di PT AKR Surabaya Land Corporindo ini ada sebuah kawasan, Pak. Jadi nanti Pak Denny akan jelaskan ada ya mapping areanya ya Pak ya? Ada Pak Iko. Jadi udah kebayang kan ini tempatnya di areal sekitar JP. Karena memang ada satu distrik Pak yang nantinya ya? Iya, memang ada satu distrik yang kita sebut dengan namanya distrik Marina. Jadi seperti itu. Saya bisa Pak. Bayangin karena teman-teman logistik udah ngebayangin nih 300 kemudian 1.000 minimal. Kalau 1.000 biasanya umum di tempat-tempat pergudangan. Betul. Jadi ada rumah sakit rumah juga. Sakit internasional standarnya kan? Betul. Salah satunya National Hospital Pak, yang sudah survei juga di kawasan kami. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut. Wabarakatuh. Selamat sore dulur logistik di Rumah Logistik Alfi Jawa Timur. Salam sehat selalu. Kita ketemu di acara yang terus memberikan informasi tentang sesuatu yang baru di lingkungan Alfi Jawa Timur. Di program hari ini adalah profil bisnis dari salah satu pemain yang supporter terkait sama pergudangan, areal industri dan properti logistik. Hadir di tengah kita, mungkin banyak yang tahu juga karena kita pernah beberapa kali ketemu dan pernah sowan juga ke tempatnya, Pak Denny Ardianto. Selamat datang Pak Denny, selamat sore Pak. Selamat sore Pak Iko. Sehat selalu Pak. Sehat selalu Bapak. Seneng nih kita ketemu di santai-santai. Baik. Wes sudah janjian ping-kaping. Iya. Alhamdulillah kita bisa ketemu sore hari ini. Baik Pak, terima kasih Pak Iko. Dan salam semua buat dulur logistik di rumah industri, di rumah logistik ya Pak. Rumah logistik Alfi Jawa Timur. Jadi, sehat selalu semuanya. Ya, Pak Denny ini adalah dari PT AKR Surabaya Land. Mungkin di manakah tempatnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Denny. Dan ini tempatnya memang sangat strategis dan sekarang lagi booming-boomingnya dikembangkan menjadi salah satu sentral industri berfasilitas. Nah, nanti Pak Denny akan menjelaskan siapa sih AKR Surabaya Land ini. Baik. Dan tempatnya di mana, punya apa saja, kemudian benefit apa yang mungkin bisa kita manfaatin di areal tempatnya Pak Denny ini. Baik, Pak Iko. Pak Denny, bisa cerita tentang AKR Surabaya Land ini? Iya. Jadi gini, Bapak, terkait dengan AKR Land Development, itu memang ada 3 Pak proyeknya. Yakni yang pertama adalah di Jakarta, yang kedua adalah di Manado, dan berikutnya ada di Surabaya. Yakni salah satunya di Surabaya ini namanya dengan PT AKR Surabaya Land Corporindo, Bapak, seperti itu. Nah, kami di PT AKR Surabaya Land Corporindo ini ada sebuah kawasan, Pak. Jadi kawasan itu total kami sampaikan yakni 3.000 hektar, di mana di samping kawasan hunian residensial seperti itu, terus untuk area komersial juga ada. Terus posisinya juga kami terintegrasi dengan kawasan industri JP, Bapak. JP di Manyar. Yang ada di Manyar. Betul, Bapak. Dan juga terintegrasi tentu dengan pelabuhan JP-nya. Siap. Seperti itu, Bapak. Dan memang hadirnya kami yang kawasan residensial ini yakni salah satunya bentuk supporting untuk perusahaan-perusahaan yang di dalam kawasan industri JP-nya. Seperti itu, Pak. Nah, kalau ini dulur logistik udah mulai tahu nih di manakah tempat properti beliau, tempatnya di sekitar JP. Betul. Dan mungkin identik dengan JP sebenarnya ya Pak ya? Iya. Walaupun ini bukan JP, tapi ada kaitannya. Betul. Jadi nanti Pak Denny akan jelaskan ada ya mapping areanya ya Pak ya? Ada Pak Iko. Jadi udah kebayang kan ini tempatnya di areal sekitar JP. Betul.
Dan JP sendiri kan sharing pemilikannya adalah Pelindo dengan AKR. Pak, betul. Dan AKR membangun di sekitar JP, betul, yang dikelola oleh Pak Denny ini. Siap. Ya, itu adalah residensialnya, betul. Kemudian ada pergudangannya dan ada perkantorannya. Betul, Bapak. Nah, tapi jelas ini menjadi integrasi area. Dan ini sangat bagus karena KEK itu di Jawa Timur, di Gresik, kawasan ekonomi khusus sedang dioptimalkan atau diterapkan di JP tadi. Nah, JP ini fundamental nih kan itu. Betul Pak. Karena ada program-program yang terkait sama program strategis nasional. Betul Pak. Nah, masuk ke kategori KEK ya. Ada kategori KEK. Oke, bisa dijelaskan lebih lanjut mungkin areal-arealnya, Bapak? Iya, baik Pak. Jadi begini, Pak Iko, kalau kita berbicara kawasan residensialnya, yakni kami sebuah kawasan kota mandiri, yakni namanya adalah kawasan AKR Game City. Yakni game-nya itu singkatannya adalah Grand Estate Marina City. Woi, Grand Estate Marina City. Marina City. Bayang itu marina pasti dekat pantai, betul. Ada yacht. Betul ya, Pak ya? Betul, Pak. Ada golf area. Oh, betul. Ini saya bisa kemana-mana nih. Karena memang ada satu distrik Pak, yang nantinya ya? Memang ada satu distrik yang kita sebut dengan namanya distrik Marina. Jadi seperti itu. Jadi kalau berbicara kawasan hunian yang di tempat kami Game City ini ada total luas lahannya 800 hektar Pak. Totalnya ya 800 hektar, sedangkan kawasan industri JP-nya itu 1.800 ya. Dengan pelabuhan JP-nya 400 hektar. Oke. Sehingga totalnya kurang lebihnya 3.000 Pak. 3.000 hektar. 3.000 hektar. Nah, pada saat ini Pak, ya. Jadi berbicara terkait kawasan kota mandiri di kami, itu memang ada 7 distrik Pak. Jadi ada Westgate District, Eastgate, CBD, Park District, ada area golfnya Pak, juga seperti itu. Terus ada pusat pendidikannya, University District, beserta yang tadi Bapak sampaikan, Marina Districtnya. Makanya kenapa kami singkat dengan GEM, karena ada Grand Estate Marinanya di sini, seperti itu. Betul Pak. Batasannya di mana Pak? Kalau yang JP mana, yang di luar itu yang mana? Betul. Jadi area yang di kami ini sampai seperti ini Pak. Oke, itu yang JP itu ya Pak? Ini yang batasannya Game City Pak. Oh, batas Game City. Yang ini kawasan industri JP-nya. Iya. Jadi seperti itu. Sedangkan yang ini pelabuhannya seperti itu. Nah, jadi saat ini memang kenapa Pak kami terintegrasi dengan JP, kawasan industri JP di tempat kami, yakni di Eastgate District ini memang kami sediakan kawasan ini untuk kawasan komersial, Pak. Jadi ada pergudangannya, ada kafling gudang ataupun kafling untuk yang saat ini manajemen sudah open, yakni untuk light industry Pak. Seperti itu. Dengan total yang untuk fokus di light industry itu kurang lebihnya 15 hektar. Ada batasan atau perbedaan areal gudang atau areal industri yang di JP dengan yang di game ini tadi? Karena ada kawasan komersial kan, ada pergudangan. Betul. Luasannya samakah dengan yang ada di dalam JP? Oh iya. Jadi ada sebuah perbedaan Pak. Berbeda ya Pak? Ada perbedaan. Kalau di JP itu memang minimal perusahaan yang bergabung itu yakni minimal pembeliannya adalah 5 hektar luasannya. 5 hektar per minimal. Company itu ya Pak ya? Per perusahaan. Betul, per company. Namun demikian kalau seandainya di kawasan kami yang area komersial kami yang terintegrasi dengan JP itu kami berkenan meskipun di bawah 5 hektar Pak. Oke. Seperti itu. Ada minimalnya? Enggak ada ya? Misalnya gudang, ada ruko sama gudang, mungkin begitu? Kalau gudang sendiri, ruko sendiri. Beda, iya, ruko sendiri. Kalau gudang berapa meter, Pak? Kalau gudang di tempat kami minimal paling kecil 300, Pak. Paling kecil. Paling 300. Besar? Paling besar kami ada untuk area ini pergudangan itu 1.000. Oke, saya bisa Pak bayangin. Kalau teman-teman logistik udah ngebayangin nih. 300 minimal. Kemudian 1.000 minimal. Kalau 1.000 biasanya umum di tempat-tempat pergudangan. Betul. Teman-teman pemain logistik udah bisa ngebayangin luasnya berapa.
Oh, masuknya berapa CBM biasanya gitu. Betul. Oke, kemudian digunakan untuk industri apa, penumpukan apa. Ini teman-teman familiar nih. Gitu. Ini oke ya. Jadi 300 sampai 1000. Sampai 1000, Pak. Oke, kontur jalan, kelas jalan sudah sesuai dengan kriteria industri dan pergudangan ya. Sesuai, Bapak. Tapi tidak melewati areal perumahan industrinya di kawasan residensial beda. Tidak masuk ya. Beda, Bapak. Residen klaster tersendiri tentunya. Klaster tersendiri. Tapi memang kita akses masuknya bagi yang tinggal di sana. Yang tinggal di sana, kalau misalkan salah satunya karyawan-karyawan yang di tenan-tenan yang di JP, Pak, ada jalan itu memungkinkan ada jalan khusus. Ada jalan betul, khusus. karena memang kita terintegrasi. Terintegrasi. Itu, Oke. Mulai bermain nih. Terus kemudian gate aksesnya nih. Iya. Ini kalau saya lihat nih luas banget nih kan gitu kan. Betul. Apakah itu areal distriknya di one gate system atau memang ada beberapa gate industri yang masuk di gate utama main gate-nya gitu. Terus kemudian akses yang ini melalui mana-mana saja. Iya. Jadi gini Pak, terkait dengan kawasan yang residensial kami, jadi posisi main gate-nya memang saat ini itu karena lokasi kami saat ini bersebelahan dengan pom bensinnya AKR, Pak. Oke. Nah, namun demikian di tahun 2025 pom bensin AKR ini posisinya akan pindah masuk ke kawasan industri JP-nya, sehingga dari main gate itu nantinya kami kurang lebihnya ROW-nya 50 meter, Pak. ROW-nya. Di samping itu per klaster di masing-masing 50 meter lebar jalan. Lebar jalan. Betul, Pak, ROW-nya. Sehingga ada yang jalur cepat, jalur lambat kayak gitu kami bagi. Jadi itu double, Pak. Jadi ada dua-dua seperti itu. Dan posisinya di masing-masing klaster yang berada di masing-masing distrik ini juga tentunya one gate system. Artinya dari sisi keamanan kayak gitu, benar-benar kami berupaya untuk memberikan sebuah kenyamanan, Pak. Areal pergudangan sendiri. Area pergudangan sendiri. Ruko sendiri. Kalau ruko area komersial itu bisa memungkinkan berada di yang dekat perumahan, dan juga ada area ruko yang memang khusus di pergudangan, Pak. Jadi ada juga, karena memang kami fokus yang khususnya di Eastgate District itu, yang posisinya lebih ke arah area komersial itu, Pak. Iya. Seperti itu. Ini ada yang Westgate di sini juga areal industri juga, Pak. Areal ini, Pak, untuk hunian. Oh, ini yang hunian. Untuk hunian. Kalau yang di ini pergudangan untuk komersial beradanya di Eastgate District. Dulu logistik bisa lihat nih. Lihat di kita punya display. Kita bisa ditunjukkan coba. Jadi di sini, Bapak, ini yang area industri, pergudangan. Iya, pergudangan kita, kami, dan yang begitu 300 sampai 1000 ada di situ. Iya, betul, ada di sini, Pak. Lah, ini yang area posisi light industry yang terbaru. Jadi bisa di bawah 5 hektar, kebutuhannya misalkan 2 hektar, 3 hektar memungkinkan. Masih memungkinkan. Sekarang sudah ada industri atau company industri yang sudah mengisi. Iya, jadi kalau untuk saat ini memang umumnya banyak dari rekanan-rekanan Freeport, Pak. Oh, I see. Seperti itu, yang memang vendor-vendornya Freeport sudah ada beberapa yang betul seperti itu, Pak. Dan salah satunya Sukovindo ini ada pengambilan 2 unit kafling yang memang diperuntukkan untuk lab, Pak. Di arealnya di area juga. Eastgate, betul, Pak. Karena memang diperlukan sertifikasi Sukovindo. Betul, Pak. Mungkin nanti ada institusi-institusi lain yang ikut-ikut gitu. Ya. Kalau seperti kantor bea cukai di mana rencananya? Sekarang ini kalau kantor bea cukainya belum disediakan oleh di JP, Pak. Oh, di JP-nya. Di JP-nya. Di dalamnya. Betul, di dalamnya. Jadi ada bangunan tersendiri di sampingnya JP itu, yakni untuk administratornya. Seperti itu. Dan itu KEK itu memang layanan khusus, Pak. Iya, betul. Layanan khusus. Nih, teman-teman dulur logistik yang sudah belajar tentang logistik kawasan ekonomi khusus, ini mungkin bisa lebih detail lagi. Bisa memetakan areal-areal mana kan gitu, karena ini memang perlakuannya agak tersendiri. Di areal industri yang lain tentunya juga mungkin nanti menggunakan fasilitas bea cukai juga tentunya kan gitu kan. Betul. Nah, ini kemudian lanjut di areal ini ada yang yang Westgate District ini perumahan. Iya, untuk hunian, Pak.
yang awal saat ini, dan nantinya memang posisi di Westgate pun juga akan ada dibangun seperti tower untuk perkantoran kayak gitu. Karena memang di depan itu posisi Westgate ini besar harapannya kami untuk dapat salah satunya rumah makan Pak Elan itu sudah mengambil 3 unit ruko, Pak. Di situ. Di kami, betul, di ruko area komersial yang di Westgate District itu, Pak, di depan sendiri. Wah, keren Pak Elan, bacanya udah ke sana gitu kan. Investasi ambil opportunity-nya di situ, Pak. Iya, ya bayangin aja kalau areal ini menjadi salah satu sentra industri besar di Indonesia Timur. Iya. Karena ini yang meresmikan beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi ya, Pak Presiden ya, terkait sama KEK. Iya. Terkait sama apa namanya? industri peleburan ya. Iya, smelter. Iya, kan smelter. Oke, lanjut Pak Denny. Iya. Ini ada The Park District. Itu huniankah atau industri? Ini yang hijau nih yang di atas nih. Beda, Pak. Kalau yang Park District ini semacam taman budaya kayak gitu, yang isinya ya tentu fasilitas-fasilitas yang sosial. Seperti itu, yang bisa dinikmati oleh penghuni dan mungkin masyarakat umum yang bisa menikmati, yakni kawasan kota mandirinya kami, seperti itu. Betul. Terus kalau itu saya lihat ada University District nih. Betul, ada. Apakah AKR membangun kampus? Iya. Jadi kalau untuk kampus, jadi lebih ke arah kami bicaranya global, yakni pusat pendidikan, Pak. Oh, I see. Karena ada salah satu yayasan pendidikan yang cukup ternama, memang sudah sempat untuk survei, Pak. Sempat untuk survei, dan mereka kebutuhannya lebih kurang sekitar di 3-5 hektar kayak gitu. Seperti 3-5 hektar. Ini kampus ternama ini kan gitu. Iya, betul, Pak. Namun izin sebelumnya kami juga belum bisa untuk menyampaikan nama tersebut seperti itu. Nanti ada rumah sakit juga? Ada, lengkap, Pak. Jadi ada rumah sakit juga. Rumah sakit internasional standarnya kan? Betul, salah satunya National Hospital, Pak, yang sudah survei juga di kawasan kami. Oke. Ini jadi kita bisa melihat ini semua tadi yang jelasin Pak Denny ya. Areal-arealnya, areal mana yang JP, mana yang game, gitu ya Pak ya? Betul. Game City-nya di mana? Ini karena memang mengitari areal JP, dan ini memang menjadi supporter facility, ya? Iya. Untuk teman-teman yang support yang ada kaitannya dengan industri di JP. Kalaupun tidak terkait, tetap bisa berkantor, bisa membuat gudang di areal sini. Nah, ini boleh disampaikan juga mengenai jalur-jalur logistik, Pak. Oh iya. Jalur logistik kan sudah ada pelabuhan. Betul. Pelabuhan Pak. Saat ini masih pelabuhan curah ya? Iya, curah kering, Pak. Curah kering. Betul, artinya, seperti itu. Tentunya kedepannya menjadi containerized mungkin juga, kan, bisa gitu, juga seperti itu, Pak. Betul. Karena memang di 2016 pelabuhan JP ini juga sudah beroperasi. Kan seperti itu, Pak. Dan juga di bawah Pelindo. Tentunya nanti Pelindo ini juga mengembangin, selesai kebetulan mungkin dibagi nih beberapa pelayaran bisa bersandar di sana. Iya, bersandar di sini. Karena memang untuk pelabuhan JP, Pak, untuk terkait kepemilikan sahamnya memang posisinya di 60% adalah Pelindo 3 seperti itu, sedangkan 40%-nya dari AKR. Namun demikian, bila mana berbicara terkait kawasan industri JP-nya, itu 60%-nya adalah AKR, 40%-nya Pelindo, Pak. Seperti itu. Lanjut di fasilitas akses logistik, tadi dijelasin terkait sama pelabuhan. Akses daratnya, Pak, ada main gate atau main route yang selama ini kan kita lihat ada ya kan gitu. Ada, Pak. Apakah nanti ada dipindahkan jalurnya atau apa yang di planning kan nih? Betul. Jadi memang ada akses yang salah satu bentuk dari pemerintah, Pak, yakni ada akses tol, yakni KLBM, Pak. Oh iya. Di mana KLBM ini apa kepanjangannya, Pak? K-nya adalah Krian, L-nya adalah Legundi, B-nya Bunder, dan M-nya Manyar, Pak. Ini sebenarnya sudah terintegrasi. Betul. Dan sudah operate.
Dari Bunder sampai ke Bunder. Iya, hanya sampai Hanya sampai berhenti di di Bunder. Iya. Nanti tinggal nyambung ke sini. Betul, hanya tinggal satu section aja Pak. Iya. Itu yang dari Bunder ke Manyar, Iya. seperti itu. Sehingga nanti exitnya, in outnya ada di depannya JP Pak. Oke. Seperti itu. Jadi ini bisa menjawab nih teman-teman di pergudangan logistik, pasti pertanyaannya kalau ke kita pelabuhan, jalur darat kan, Betul, gitu kan. untuk hemat kosnya ya Pak. Pasti Pak. Perhitungan di Pasti, sananya ya Pak. Karena kita mengacu semuanya efisiensi. Iya. Kemudian Siap. saya dengar juga ada jalur kereta. Iya, betul. Salah satunya kereta barang Pak. Betul, Memang yang betul. difokuskan Nanti di JP. di mana jalurnya Pak? Ada di JP, jadi mungkin nantinya kalau di sini masih Gambar yang tadi mungkin. Iya. Mundur gambarnya. Saat ini masih belum tampak di sini. Iya. Kalau yang di sini Akses keretanya melalui belum. stasiun. Ada stasiun atau memang ada jalur sendiri? Kelihatannya ada jalur tersendiri, Tersendiri, Pak. Karena memang dibangun khusus nanti ya? untuk barang aja, Pak. Khusus untuk kereta barang aja. Oke, Seperti oke. itu. Ya, karena di KEK itu salah satu logistik yang harus dipenuhin, Iya. harus memenuhi semua faktor logistik. Iya. Siap. Betul. Dan itu ditunjang oleh kemudian fasilitas yang lain. Iya, untuk moda transportasinya. Moda ya, Pak. transinya. Saya dengar memang di JP ini akses kereta api nanti menjadi salah satu target juga. Betul. Ada multimoda. Ini yang jalur kereta nanti Iya. masuk di areal KEK. Betul, Pak. Gitu di Betul, KEK. Pak Iko. Dan ini kita lihat nanti lebih lanjut. Keren nih jadinya konsep satu apa? Saya bilang ini kota industri nih ya. Gitu ya. Iya, jadi ekosistemnya lengkap banget. Ada akademisinya, ada huniannya kan gitu kan. Ada social parknya juga Iya, kan, gitu kan. betul, Pak. Ini nggak terlepas, tapi juga ada satu big industry smelter. Itu yang Freeport. utama. Betul, Freeport. Pak. Dan masih ditambah-tambah yang lain. Betul. Karena salah satunya ada beberapa perusahaan yang cukup besar, Pak, yang di kawasan industri JP. Jadi ada Hailiang yang produksi terkait pengolahan tembaga kayak Iya. gitu, Pak. Seperti Itu yang menempati di JP ya. yang di JP, Iya. Pak, itu kurang lebihnya sekitar 19 sampai 20 hektar. Iya. Terus ada perusahaan kaca yakni dari Shinji Glass, Pak. Iya. Seperti itu. Karena bahan bakunya dari Kalimantan. Benar. Jadi posisinya juga mereka ada di Di JP. kawasan industri Iya. JP-nya seperti itu. Ini menarik ini. Ini karena betul-betul memaksimalkan rantai pasok industri. Mm-mm. Jadi supply chain terkait sama bahan baku, bahan modal, Iya. barang jadi ini termudahkan Iya. semuanya. Dan mungkin hasil dari Freeport itu ya ibaratnya ditangkap oleh beberapa perusahaan asing ini ya, Pak. Iya, iya. Yakni dari hulu sampai ke hilir Ditangkap ini semua. udah Karena jadi turunannya satu. banyak. Iya, turunannya cukup banyak kayak Turunan gitu. banyak. Dan ini menarik buat kita semuanya. Mungkin juga akhirnya kita bisa menggeser beberapa titik industri yang selama ini menjadi sentra logistik juga. Iya. Ini ke arah yang selama ini mungkin belum terbayangkan kan gitu kan. Betul, betul. Sentral logistik kalau di sini kan di Perak kan Di gitu Perak, kan. iya. Di Perak, kemudian ada di Pasuruan, Iya. ya, kemudian ada di Ngoro, kemudian ada di mana namanya di Rungkut kan gitu Iya, kan, ada di di Gresik, Sirte. di Ini beberapa Tentu. hasil penelusuran Nah. dari web. Ini yang akan memungkinkan kita semuanya bisa memaksimalkan diri. Betul. Dan ini kelasnya nggak main-main nih. Cukup besar ya, Pak. Cukup besar. Kapan target optimalisasi runningnya di tempat ini, Pak? Kalau kita berbicara yang saya coba ketahui, Pak, Ya. selama ini memang untuk smelternya Freeport Ya. itu estimasinya tes commissioningnya itu di bulan Juni, Pak. Tahun ini, Tahun ini, Juni Oke. 2024. bulan depan. Iya, bulan depan. Karena memang kami sering masuk ke dalam kawasan industri JP. Sudah ready mereka. Iya, betul. Oke. Memang benar-benar mereka sudah sekitar 98-99% Oh, udah siap I sih, see, Pak, I see. seperti itu. Nah, salah satunya nantinya ke depan mungkin akan menyusul perusahaan yang seperti Hailiang, Shinji yang saat ini memang masih proses pembangunan. Iya. Tapi ada juga yang dari Sari Roti. Ya, Sari Roti di areal game kan, bukan di areal JP. Sari Roti di JP, Pak. Oh, Sari Roti di Sari dalam Roti JP. di dalam JP, betul. Oke, Terus oke, ada oke. Berarti fertilizer yang 5 hektar pupuk. dong mereka pakai. Iya, di atas, Pak, Dia umumnya. sebenarnya itu. Iya,
Jadi sekitar 5 sampai 6 kalau yang sari roti seperti itu. Terus ada fertilizer kayak gitu, yang pupuk itu, Pak. Jadi posisinya sudah ada beberapa yang perusahaan yang sudah running, ada juga yang masih proses untuk pembangunan. Dan salah satunya Bank Indonesia juga berada di JIPE, Pak. Bank Indonesia seperti itu. Iya. Oke. Siap. Nah, ini masuk ke masalah komersial. Iya. Baik, Pak. Soalnya yakin teman-teman nanya kan gitu kan, piro regane. Nah, mungkin ada step-step areal mana ini berapa kalau belinya di bulan ini mungkin. Atau mungkin tambah lama tambah naik kan biasanya gitu kan. Baik. Mungkin Pak Denny nih biar nggak penasaran. Jadi gini, baik Pak Iko, mungkin buat dulur-dulur logistik di Jawa Timur. Jadi untuk terkait area komersial kami, kalau terkait dengan pergudangan, Pak, kami memang startnya mulai di harga 2M. Seperti itu. Yang 300. Yang 4M, Pak. Mohon maaf, 4M dengan luasan tanah itu sekitar 400, Pak. Kalau yang luas tanah 300 ini sudah sold out. Udah sold out. Wah, seperti itu. Oh, kurang gede kalau teman-teman. Oke. 300 udah berapa unit udah lewat ya, Pak ya? Lewat, Pak. Ada sekitar 50 unit, Pak. Itu udah sold out. Sedangkan ada area komersial yakni ruko, itu kami mulai di harga 2M. Ruko luasan berapa, Pak? 2 lantai? Ruko ada yang 2 lantai, ada yang 3 lantai, Pak. Kalau luasannya 4,5 kali 13, 4,5 kali 14 seperti itu, minimal harganya di angka 2M. Seperti itu, iya. Itu di areal yang ruko ya, dengan area perumahan ruko. Kayak gitu-gitu. Betul. Ya. Kalau pergudangan yang 1.000? Kalau yang 1.000 kami jualnya yakni itu kafling, Pak. Oh, kafling. Tidak bangunan. Tidak include bangunan, sehingga besar harapannya kami ada sebuah opsi, Pak. Karena mungkin ada beberapa perusahaan yang untuk mengakomodir kebutuhan mereka dalam pengembangan bisnisnya, sehingga mereka bisa menyesuaikan bangunannya itu dalamnya maksudnya modelnya sesuai dengan harapannya mereka, kebutuhannya mereka seperti itu. Betul, seperti itu. Oke. Terus kalau ini yang areal industri komersial pergudangan kan? Iya, betul, Pak. Perkantoran, ruko, pergudangan. Betul. Perumahannya? Kalau untuk huniannya kami di unit yang 1 lantai mulai harganya 600 jutaan. Ukuran berapa kali berapa itu? Ukurannya 6 kali 11, Pak. 6 kali dengan 11. Luas bangunannya tipenya tipe 28 kami mulainya. Seperti itu, Pak. Oke, sampai ada yang lebih luas lagi. Ada, kami ada yang 2 lantai, Pak. Dengan harga sekitar 2,5 M. Semua one gate system, full security. Betul. Dan kami juga ini rencananya ke depan kami kerjasama dengan sebuah yang pengelolaan sebuah kawasan, sebuah klaster kayak gitu. Kami juga rencana akan pasang seperti ke depan CCTV kayak gitu. Jadi di samping tenaga security yang sudah kami bisa optimalkan, namun kami berupaya dari sisi digitalize yang memang memungkinkan ada recordernya semua seperti itu sih. Ada planning terkait sama areal pendidikan selain university tadi, Pak? Terkait area pendidikan, kalau misalkan menurut plot di kami kawasan memang ada di belakang, Pak. Namun demikian kalau seandainya memang ada sebuah kebutuhan dari lembaga pendidikan mana ataupun sekolah mana, universitas mana, kami berupaya untuk mengakomodir dengan nanti kami akan sampaikan ke manajemen seperti itu. Berapa luas? Kalau berapa rumah yang disiapkan, Pak? Berapa kafling? Untuk terkait huniannya, Pak. Hunian. Kalau huniannya, kalau kita berbicara yang di area Westgate aja itu kurang lebih nantinya sekitar 3.000 sampai 5.000, Pak. Yang Westgate yang itu kan ada 2 areal ya? Betul, ada Westgate, ada Eastgate, Pak. Nantinya betul. Ini yang kita berbicara yang di Westgate aja. Kurang lebihnya seperti yang di Eastgate yang dekat dengan Marina. Betul. Nah, ini agak premium nih tempat huniannya nih. Betul, Pak. Jadi kalau yang di Marina District mungkin jauh lebih premiumnya karena view-nya ini langsung. Fasilitasnya. Betul, berbeda sekali sih, Pak.
Itu sudah ada yang ada yang beli belum yang di Marina belum Pak, memang yang di Marina District masih belum kami tawarkan untuk saat ini. Seperti itu Pak. Siap. Ini berapa desa Pak yang masuk dalam areal ini? Satu desa atau berapa desa? Wah, kalau berbicara desa mungkin 2 kecamatan atau 3 kecamatan ya, Pak. Oh, termasuk ini ikut kecamatan ini iya betul ini, karena kan berbeda-beda kan. Beda-beda. Tapi terkait sama administrasi kependudukan dan izin-izinnya nggak terlalu sulit kan? Oh, nggak ada Pak, karena sudah ada beberapa konsumen kami yang sudah menghuni Pak. Ya. Dan izin-izinnya otomatis kan? Iya betul, dan mereka juga sudah komunikasi dengan yang terkait pemerintah setempat. Betul, pemerintah setempat seperti kelurahan kayak gitu ya. Alhamdulillah posisinya juga nggak ada kendala seperti itu Pak. Dari semua planning ini dimulai tahun berapa ini Pak? Kalau ini AKR Land-nya mulai 2011 Pak. Di sana itu apa di areal GP ini? Kalau yang AKR Land-nya, AKR Land-nya. Kalau yang di Gem City-nya 2013 Pak. 2013. Oke, ini udah 11 tahun ya. 11 tahun. Namun awal biasanya namanya pengembang Pak. Iya. Jadi butuh waktu memang untuk melakukan ya pengurukan seperti itu karena memang awalnya di area labil kan saya. Betul. Iya Pak. Kan sebelumnya tambak Pak. Betul. Seperti itu umumnya mayoritas yang di wilayah Gresik ini seperti itu. Dan ini diratakan jadi areal areal pelabuhan dan areal industri. Betul. Yang sampai menarik. Di JP-nya. Iya. Dari 11 tahun kemudian ini sudah mulai, insya Allah bulan depan sudah yang di smelter udah mulai jalan. Betul. Totally berapa persen yang sudah dari target yang yang diterapkan Pak? Oh iya. Jadi kalau kita berbicaranya untuk saat ini memang kami fokuskan ke Westgate District Pak dan Eastgate District. Untuk Westgate District ini kita berbicaranya yakni yang di hunian. Oh yang di hunian. Sedangkan kalau area komersial yang berbicaranya lebih ke pergudangan dan light industry seperti itu lahannya. Itu kalau yang di Westgate itu kurang lebihnya sekitar 30%. Itu posisinya sudah sold out Pak. Nah gitu ya, udah ramai juga berarti. Udah lumayan, Udah lumayan. Iya betul. Jadi makanya jadi kami salah satunya nanti memang kewajiban kami Pak selaku pengembang untuk juga ikut meramaikan membuat sebuah area seperti food court kayak gitu sehingga supaya warga-warga penghuni-penghuni yang sudah bertransaksi dengan kami ini juga bisa menyegerakan untuk menempati kayak gitu. Terlepas juga memungkinkan, makanya kenapa kami sampaikan di kawasan Gem City ini bukan hanya kawasan kota mandiri tapi juga kota investasi juga Pak. Betul. Karena memang banyak beberapa konsumen kami yang ngambil itu yang bisa disewakan Pak. Jadi contoh yang tipe 28 itu per tahunnya 20 juta. Terus ada yang konsep di kami seperti townhome Pak, 2 lantai. Luas tanah sih mungkin kecil 4x10, 2 lantai Pak. Jadi 2 kamar tidur di atas, terus kamar mandi ada 2 di atas dan di bawah. Itu konsepnya mereka buat seperti kos-kosan eksklusif. Seperti itu Pak. Jadi mereka ngambil, mereka coba menangkap market yang ada di JP, banyak karyawan-karyawan yang di perusahaan-perusahaan yang cukup ternama seperti itu. Nah mereka berkenan untuk membuka kos-kosan eksklusif sampai seperti itu Pak. Dan ini akan menjadi tempat yang sangat ramai karena industri ya. Betul. Dan memang tersentralize di areal situ. Gitu. Ini cukup bagus dan cukup menarik konsep seperti ini apalagi ini udah komplit, domestik ada, internasional ada kan. Benar. Dan ini di daerah utara Jawa ini, Jawa Timur Utara ini kan sekarang berkembang beberapa areal pelabuhan. Seperti di Sorbis Lamongan ya. Lamongan, betul. Itu sudah ada containerized service yang selama ini mungkin belum kontaineran ya kayak gitu. Sekarang udah containerized service dari pelayanan
domestik. Iya. Dan ini akan berkembang lebih lanjut. Gitu. Karena memang sisi utara Jawa menjadi salah satu hal target untuk pengembangan ekonomi industri. Nah, tinggal kita bagaimana menangkapnya gitu. Iya, betul. Saingan sih utara dan Jawa, utara dan dengan selatan. Betul. Iya. Cuma memang yang di utara ini kan fasilitasnya sudah terintegrasi. Iya, betul. Kalau di selatan memang menangnya itu di labor cost-nya lebih murah, lebih rendah. Iya. Labor cost-nya kan gitu kan. Nah, ini teman-teman logistik kan membaca nih peluang-peluangnya. Selama di mana ada yang membuat ya kan. Iya. Di situ kami bergerak. Gitu. Iya. Oke. Harga tadi udah sampaikan dari logistik oleh Pak Denny. Mungkin ada yang menarik, nanti bisa kontak langsung. Bisa, Bapak. Nomornya bisa disebutkan nanti di video kami di YouTube kami. Kalau mau dicatat juga boleh. Ini ada 0812-3360-7392 dengan Pak Denny Andrianto. Ya, nanti bisa dilihat di sini. Dan Bapak Ibu dulur logistik ya semuanya, ini informasi-informasi menarik bagaimana tentang logistik di Indonesia yang sudah bergeser polanya. Benar. Bergeser polanya, tinggal kita bisa memaksimalkan dari sisi mana kita bisa mengoptimalkan diri. Betul. Dan berperan. AKR Surabaya Land atau dengan produknya dengan Game City ini, betul, bagian dari AKR Group sudah menjawab tantangan tentang kebutuhan infrastruktur terkait sama properti. Dan ini Anda yang perlu gudang, kontak langsung sama beliau. Dan kita nanti bisa ketemu tentang bagaimana tektokannya lah. Bahasanya tektokan kan gitu. Gitu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada sesuatu yang Pak Denny mau highlight kan? Iya. Jadi silakan, mungkin khusus buat dulur-dulur logistik Pak yang di anggota Alfi Jatim seperti itu, bila mana berkenan dengan melihat semua potensi yang ada di kawasan kami, baik yang terintegrasi, silahkan nanti bisa datang langsung datang, bisa juga Pak. Jamnya jam berapa, office hour malam? Boleh Pak. Boleh. Kami di lokasi sampai pukul 6 Pak. Oke. Di lokasi yang ada di Manyar sampai 6 sore loh ya. Pagi. Nanti bisa ketemu sama Pak Denny, janjian. Lihat semua potensi di sana. Kebetulan kami sudah berkesempatan hadir ke sana. Betul, ya Pak. Betul. Dan terima kasih sebelumnya dari kami semua. Cukup appreciate. Ternyata Games itu udah mengkonsep yang saya sebut bagian dari Smart of Industry City. Dan karena semuanya terintegrasi dan ada semuanya. Betul. Siap. Dan uniknya tidak banyak yang punya marine site. Atau yang punya marina yang punya marina distrik, betul. Wah, saya nggak kebayang ini kan gitu kan. Saya nggak kebayang kalau itu nanti areanya green. Ya sekarang sih agak gersang kan gitu. Iya. Tapi ntar lagi udah dirubah nih kan gitu kan. Dirubah, maklum yang rubah Raja Minyak soalnya. Karena kan Raja Minyak. Awalnya kan gitu. Itu cuma saya kemarin ke sana cukup melihat potensi-potensi kedepannya nih. Ini nggak promosi lur. Jadi saya membacanya dari sebuah potensi logistik ke depannya. Iya, siap. Gitu. Di situ ada pelabuhan besarnya kan gitu kan. Akses jalan sudah ada. Kemudian nanti ke depannya akses kereta bermain kan gitu kan. Betul. Terus kemudian akses tol, akses jalan lebih dekat. Dan itu masuk jalur utara. Jalur utara karena beberapa planning strategis di Indonesia optimalisasinya adalah jalur utara. Jawa. Baik. Jadi tidak melulu di daerah ujung Surabaya, tidak melulu di tengah Jawa Tengah, Semarang kan gitu kan. Iya. Sekarang KEK bukan di Semarang kalau di Jawa Tengah, di daerah udah mengarah agak ke barat kan gitu kan. Semarang. Kemudian bergeser lagi ada Kertajati, itu di sisi utaranya Jawa juga, ya kan. Kemudian sampai ke Jakarta, sampai ke selatan. Di sisi selatan pun nanti juga berkembang planningnya seperti itu, dan juga di Indonesia Timur. Tapi saat yang pendek ini AKR Surabaya City dengan Game City-nya ini sudah mempersiapkan yang paling dekat sama kita di areal Gresik, dan areanya di JP, dekat sama rumah-rumah kita, ya kan? Betul.
Dan itu cukup menarik. Silakan hadir di sana kapan saja, kontak sama Pak Denny. Siap. Terima kasih Pak Denny, waktu Pak dan kehadirannya. Semoga ini menjadi informasi, insight, masukan buat kita semuanya. Baik. Dan kita di logistik tinggal mengembangkan bagaimana integrasi teknik logisnya. Siap. Baik domestik dan internasional, termasuk pergudangannya. Baik. Terima kasih kehadirannya. Dulur Logistik, kita ketemu di lain waktu. Dan terima kasih atas semua perhatiannya. Kita saling calling, tiktokan, cik-cetan tentang informasi logistik di sekitar kita. Masih di Rumah Logistik di Alfi, Jawa Timur. Kita ketemu di lain waktu. Saya Igo Sukmahandriadianto, host di hari ini, dan semoga bermanfaat. Mungkin ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Kita ketemu di lain waktu, dan salam logistik Indonesia. Tanjung Perak